Oke. Halo teman-teman, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di obrolan jelang maghrib di sore hari ini. Kalau kemarin kita ngobrol-ngobrol, ini ngobrol santai sambil ngopi. Tadi sudah disiapkan juga makan yang enak dari Bung Dani. Nah, sore ini kita akan berbincang-bincang. Temanya agak santai, tapi tema kita agak berat. Hari ini hadir Ketua Aji Palu, Bung Iqbal, ada juga Bung Fatarudin, nanti ada Ketua PFI Palu, Bung Roni. Kita ngobrol-ngobrol seputar ada lagi wartawan yang meninggal, yang mati. Nah, ini menjadi tema yang menurut saya menarik untuk dibahas karena wartawan itu memang profesi yang rentan dengan tindak kekerasan. Nah, sementara banyak perusahaan media yang juga tidak membekali wartawannya dengan tingkat keselamatan yang baik. Misalnya ada wartawan yang dibekali dengan BPJS Kesehatan atau wartawan yang tidak dibekali dengan bekal-bekal keselamatan saat liputan. Nanti kita akan bicara ini soal profesi wartawan yang rentan terhadap tindak kekerasan. Bung Roni, silakan masuk. Kita ngobrol santai, Bung Roni. Ya, Kakak Roni. Ada Roni Sandi, ada Ketua Aji berenang, Iqbal, dan juga bawa anak buah. baru berenang. Ini akhir pekan, jadi banyak teman-teman yang menikmati akhir pekan, Ya, liburan. Akhir pekan, bukan liburan. Karena wartawan tidak pernah libur. Karena kita tidak biasanya sedang berenang, ada informasi kita langsung on the spot ke lokasi. Nah, ada Bung Sugi di sana, ada Bung Anil, ada Bung Dani dan kawan-kawan yang di belakang layar. Oke, kita ngobrol santai saja. Bung Dani, sudah ada kopi atau belum? Nanti disiapkan kopi oleh Sugi. Ada problem, Sugi? Tidak ada. Oh, luar biasa, Pak. Lambai bergabung ya. Iya. Jadi teman-teman, sekedar background, dalam 2 pekan ini dunia jurnalistik itu bukan berduka, tetapi kita agak sedikit sedih karena ada beberapa hal yang terjadi terkait profesi. Misalnya ada kawan editor Metro TV di Jakarta yang meninggal yang diduga karena dibunuh. Ada juga wartawan di Kalimantan yang dipenjara karena beritanya. Begitu ya, Bung Palu. Serta yang terakhir baru beberapa hari yang lalu adalah wartawan kabardaerah.com dan sulawesi.on.com itu di Sulawesi Barat juga meninggal dan diduga itu karena dianiaya. Ini memiriskan hati karena kita tahu profesi ini profesi yang mulia. Kita dianggap sebagai the messenger, sebagai pembawa pesan, karena banyak suara-suara yang tidak terdengar itu kita antarkan untuk didengarkan oleh orang lain. Kita dengar dulu mungkin ini sama Bung Iqbal, Ketua Aji. Bung Iqbal, kalau Aji sudah merilis barangkali kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis di bulan ini? Bulan ini kita belum karena memang kita masih terus yang pastinya bahwa semua kasus-kasus mulai dari editor Metro TV terus kemudian Diananta yang di wartawan Banjar Hits yang dihukum penjara 3,5 bulan kalau tidak salah, dan terakhir ini kasus Demas Laira itu semua dalam amatan kita ya secara umum. Jadi terbaik, saya pikir bukan cuma Aji sih, teman-teman semua organisasi, bahkan PWI, PFI, JTI dan AMSI, SMSI juga mengamati, terus mendalami kasus ini, apakah ini ada sangkut pautnya dengan kerja-kerja almarhum ataukah misalnya ini adalah urusan pribadi. Tapi satu hal yang kita catat bahwa kejadian itu
menurut info sementara terjadi ketika dia pulang dari liputan, dan ya terlepas bahwa apakah ini karena profesi dia atau bukan, yang pastinya tentunya kita semua sebagai warga negara tentu harus menuntut ketika ada tindakan kriminal ya, apalagi sampai menghilangkan nyawa seseorang. Di internal Aji sendiri juga ini dibahas tentang kasus ini, dan sementara ditelusuri apa sih sebenarnya motif kejadian itu, karena buat saya pribadi ini adalah tindakan yang sangat keji. Ya. Nah, Ya. kalau yang informasi terakhir kan yang dari penyidik kepolisian, Metro TV, editor Metro TV itu disebut bunuh diri katanya. Bunuh diri. Kalau Hasil PV sudah mendapat informasi itu dari pihak kepolisian. kalau kita kan kemarin juga sempat bahas soal ini karena beritanya itu disampaikan penyampaian dari Humas. Kita sempat nonton beritanya karena katanya diduga mereka menduga tidak ada kekerasan yang dilakukan oleh orang lain. Mungkin jadi kesimpulan awalnya itu kan hasil inafis juga bunuh diri itu kan, tapi keluarga belakangan tidak percaya itu. Jadi mereka meminta mungkin itu dianut kembali, dilakukan penyelidikan kembali. Kalau saya ya sebenarnya kasus apakah dia bunuh diri atau tidak, saya pikir itu debatable tanpa mencoba untuk mengintervensi kerja-kerja pihak kepolisian ya, bahwa ada CCTV ketika misalnya almarhum berbelanja membawa pisau dan segala macam. Ya, tapi kalau berbicara, kita berpendapat pribadi ya, dalam laporan kepolisian itu ada 3 tikaman ya, ada 3 tikaman. Nah persoalan kalau saya tentunya bertanya-tanya, sejauh mana sih sebenarnya manusia mampu menahan ambang batas sakit gitu. Rasa sakit. Orang bunuh diri kan tidak mungkin ulang-ulang dia menusuk dirinya terus kemudian ditusuk lagi. Buat saya itu masih tanda tanya. Karena dari sisi manusiawi atau tidak, manusia mungkin bisa menahan rasa sakit itu di luka kecil saja. Ya, benar. Ya. Di luka kecil saja itu kita tidak mungkin melakukan goresan kedua jika tangan kita tergores. Nah, Bung Patar ini kan kita tahu pernah meliput di kantor polisi di Makassar. Bung Patar dikenal itu sebagai wartawan kriminal yang nongkrongnya 1x24 jam itu di Polres Makassar. Ya, mungkin dari sisi keselamatan jurnalis, kemudian seperti apa amannya ketika wartawan itu meliput di lapangan, utamanya yang bersentuhan dengan maut, itu mungkin bisa Pak Patar share kepada teman-teman. Pak Patar. Sebenarnya untuk keselamatan ini ya sama saja semua dimanapun kita berada. Saya kira yang pertama ya memang harus kita pintar-pintar dulu mengenali kita. Terus mungkin harus ada teman. Biasakan Jangan meliput sendiri. Jalan jangan sendirian. Ya. Kopi boleh. Kita kan ada partner lah supaya Ya gelasnya. ketika ada sesuatu Langsung ke mulut yang tiba-tiba Ya. paling tidak ada kawan yang bisa meloloskan diri dan itu bisa memberikan kabar. Nah, melihat setelah saya baca berita yang Sulbar itu, kawan Sulbar yang meninggal karena dugaan bunuhnya, karena di sini dilaporkan 17 tusukan. Ini kan luar biasa ini. Sadis sekarang. Artinya kalau melihat jumlah tusukan sampai 17, ya orang itu ya sudah gelap mata. Ada dendam bisa jadi Sudah kesumat. kesumat. Sumat. Ini yang kita tidak ingin sebenarnya. Kalaupun mungkin karena dia ada kesalahan karena dalam tulisan, kan ada jalur-jalurnya. Sudah ada jalur. Harusnya kan misalnya Tidak harus diselesaikan dengan cara-cara. iya, kata-kata harus dibahas dengan kata-kata, tulisan dibahas dengan tulisan, tidak dengan kekerasan. Ya, kalau saya sangat prihatin ya dengan adanya peristiwa Sulbar itu. Nah, ini jadi catatan, jadi bekal juga untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin secara langsung bersentuhan dengan teman-teman media, teman-teman pers di lapangan atau di kantor, yang bisa jadi belum ada pengetahuan soal minim pengetahuan soal dunia Mari jurnalisme. ngopi. Kita ngopi. Sambil
dijawab. Kita balik Oh, di ini. sejenak. Nah, Ya, ini kan warnanya kan warnanya. Digosok. Nanti muncul apa ini kalau digosok ini ini? asli. Digosok keluar sugi. Keluar kopi. Wah. Oke, boleh. Ya, terlalu banyak. Ini kan- Tadi banyak kopi saya minum, tidak bisa tidur lagi malam ini. Kentara tuan rumahnya ini lagi tajir, kopinya kental. Ini apa ini? Apa ini? Oh, gula. Saya kira minum kopi dengan es krim. Iya. Saya kira tadi itu cet. Mantap, Itu suruh mantap. panas. Ternyata ini adalah gula yang menyamar. Jadi ini sebetulnya saya pikir endorse. Iya. Kalau kita di endorse sama es krim, ternyata isinya Gula. gula menyamar jadi es Kalau krim. itu tidak bisa lama di sini. Harus tidak bisa lama harus di meja ini. Harus diputar begini dia. Nah ya, kita melanjutkan tadi itu. Jadi bisa jadi untuk Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan yang mungkin sehari-hari bersentuhan langsung dengan teman-teman jurnalis di lapangan. Nah, masih minim soal pengetahuan bagaimana misalnya menjawab ketika ada berita-berita yang menyudutkan, yang mengkritik, atau bisa jadi berita yang tidak sesuai dengan selera dia. Ya. Yang dilakukan mungkin bukan kekerasan, tapi ada hal-hal yang elegan yang bisa dilakukan. Misalnya ketika merasa tersudutkan dengan berita atau merasa berita itu tidak Tidak berimbang. berimbang, tidak sesuai fakta dan sebagainya, ya lakukan Dikoreksi lah ya. koreksi, hak jawab, Ada jalurnya. hak jawab. Aduh, jatuh ikan. Hah? Saya kira ikan. Dulu. Di bawah saja, di bawah. Ini podcast atau mukbang ini? Sini. Terlalu banyak makanannya. Kalian nih. Oke, itu untuk teman-teman di luar. Nah, Iqbal, Aji, kita tahu hampir setiap saat itu melakukan edukasi ya, Iya. atau Kampanye. pelatihan, kampanye dan sebagainya perihal keselamatan jurnalis, Ya. perihal kesejahteraan wartawan. Bahkan juga Aji seingat saya pernah melakukan kampanye bagaimana agar narasumber itu bisa nyaman Benar. memberikan kampanye atau menerima informasi. Sampai sekarang kalau Aji sudah berapa kali? Ya, kalau kita buat acara maksudnya untuk kegiatannya ya, itu baru berapa kali sih. Tapi memang bahwa campaign untuk jadi Aji sebenarnya selain melakukan campaign agar wartawan semakin profesional dalam bekerja, Aji juga melakukan campaign kepada pihak-pihak yang selama ini menjadi narasumber gitu. Jadi ya karena yang terjadi adalah masih sangat banyak narasumber yang tidak paham gitu. Apa sih sebenarnya yang harus dia lakukan? Gitu. Termasuk yang diatur di Undang-Undang Pers misalnya, apa sih sebenarnya hak-hak narasumber gitu? Hak embargo, hak jawab, klarifikasi dan segala macamnya. Nah, itu yang tidak tersosialisasi dengan baik di masyarakat. Makanya kemudian adalah yang terjadi ketika ada masyarakat atau pihak-pihak, anggaplah misalnya institusi keamanan negara, terus kemudian pihak pemerintah yang tidak nyaman dengan kerja-kerja jurnalis, yang dilakukan adalah hal-hal yang di luar nalar lah, tindakan kekerasan, doxing dan segala macamnya, bullying, terkesan itu yang dilakukan gitu. Karena ya ini juga sebenarnya ya kalau kita mau jujur sih ini juga adalah kerja-kerja kita semua sebenarnya sebagai jurnalis gitu. Jadi karena mereka tidak tahu jalur apa yang harus dilakukan, akhirnya kemudian muncullah tindakan-tindakan yang tidak terpuji itu gitu. Ya. Kalau di era keterbukaan informasi ini yang paling sering dialami oleh jurnalis bukan hanya masalah kekerasan fisik, tetapi juga doxing seperti disebutkan Balo tadi. PFI juga pernah merasakan itu ya. Teman-teman di PFI sudah pernah merasakan itu. Sejauh ini apakah para organisasi ini, AJI, PFI, PWI, AMSI dan sebagainya, IJTI dan sebagainya itu sudah melakukan kampanye pada masyarakat bagaimana menyelesaikan sengketa. Ya kita tahu biasanya orang tidak senang terhadap penulisnya, dia cari profilnya, dia sebar ke media sosial, yang terjadi justru penghakiman terhadap jurnalis itu. PFI seperti apa melakukan mengawal ini? Kalau kami sih sebenarnya sama teman-teman Aji sudah kemarin. Kami punya kasus kemarin itu sebenarnya dengan teman aparat. Sebenarnya kesalahan kecil sih sebenarnya. Karena teman kami mengambil foto kebakaran waktu itu,
kemudian imbasnya adalah alat kerja teman kita itu diambil, handphonenya, kemudian akhirnya kita bertemu 3 organisasi, AJI, IJTI dan PF itu, kita bertemu dengan pimpinan aparat. Jadi sebenarnya kalau menurut saya orang di bawahnya itu tidak sampai, tapi pimpinannya itu paham. Makanya ketika ada kejadian-kejadian begini biasa para penggembira itu yang berbahaya. Betul. Selalu terjadi miss di lapangan gitu. Dia yang terlalu berapi-api. Iya. Jadi kejadian itu jarang kita bersentuhan dengan top leadernya, misalnya pimpinan itu. Biasa penggembira di bawahnya ini, misalnya kalau dia seorang Bintara. pejabat atau dia seorang tokoh apa begitu, orang-orang di bawahnya ini yang greget. Kan ada kasus kawan kita dulu toh, yang dikritik pimpinannya, Yang bereaksi yang bereaksi di bawah. Yang Panas yang di bawah. Akhirnya begitu ini berproses hukum, pimpinannya yang pusing. Pimpinannya yang terpaksa harus menahan malu dan minta maaf. Ini semua yang Iya. terjadi sebenarnya. Jadi sosialisasi itu sebenarnya juga perlu kalau menurut saya dari pimpinan itu ke bawah. Jadi dari kita menyampaikan ke pimpinan bahwa misalnya ada MOU antara ini dan ini, itu harus turun ke bawah sehingga yang orang bilang yang penggembira di bawah ini ya harusnya juga lebih paham. Nah, kita kembali ke kasus hukum yang dialami oleh salah seorang wartawan di Kalimantan. Siap. Namanya siapa lupa ya? Diananta Diananta dari Banjar Hits. banjarhits.com. Nah, kalau kita sedikit mengkritik soal media, Bung Iqbal, kasus Banjar Hits ini terjadi karena media besarnya, tempat Banjar Hits bernaung itu ternyata melepas tangan terhadap Banjar Hits. Persoalan baru ini. Yang jadi korban justru wartawannya. Dia pemimpin redaksi di Banjar Hits. Kita tahu Banjar Hits ini dia apa istilahnya bersindikasi ya. Iya, Bersindikasi dengan media besar. Iya. Kemudian di dalam salah satu klausul kontrak ternyata tanggung jawab soal isi Redaksional. konten dari Iya. redaksi itu ternyata dilepas oleh media besar itu. Iya. Aji sudah melihat itu ya, Bung Iya. Iqbal? Ya, kita mengikuti kasus ini. Aja mengikuti kasus ini bahkan karena memang ini jadi perhatian banyak orang ya. Karena jadi bukan cuma aja, bahkan IFJ terus kemudian Komite Keselamatan Jurnalis juga mengamati ini. Dan memang ini agak menjadi sebuah bahan diskusi baru gitu. Betul, Jadi ketika terjadi sindikasi antara media lokal dengan media nasional, terus kemudian ternyata ada klausul-klausul dalam perjanjiannya yang sangat merugikan media-media daerah gitu. Nah, tentunya ini menjadi bahan diskusi baru. Kasus Banjar Hits ini adalah saya pikir selain menjadi diskusi baru, bahwa media lokal juga harus benar-benar berhati-hati gitu, tidak sekedar tergiur dengan media besar, tawaran-tawaran dari media besar kemudian untuk bersindikasi, tapi nyatanya hanya akan merugikan kita gitu. Ketika ada persoalan hukum, malah jadi lepas Iya, tangan. akhirnya lepas tangan. Padahal Dua kali korban. Dewan Pers itu sudah mengeluarkan putusan bahwa yang harus bertanggung jawab Adalah terhadap media konten besar itu. adalah media Media di besar, atas media yang mempublikasi. media Cuma mempublikasi ada gitu. Sementara klausul itu, Banjar Hits iya. itu, lepas dia. Banjar Hits ternyata dia bukan subdomain Bukan, seperti Tribun. bukan. Jadi ternyata dia cuma user. Dia hanya user, ya. Dia cuma user. Itu berbahaya Itu itu. memang berbahaya. sangat riskan ya, sangat. Jebakan Batman. Ya, tapi terlepas dari itu sebenarnya kalau saya yang sangat saya sayangkan adalah kasus ini kita takutkan bahwa ini akan menjadi jurisprudensi baru di Iya. dunia pengadilan gitu. Hati-hati. Pengadilan mah sudah Iya, sudah punya contoh. sudah punya contoh. Jadi begitu ada kasus berikutnya terus kemudian ya pengadilan akan menggunakan jurisprudensi itu untuk menjerat kita. Jadi sebenarnya kondisi ini membuat media dan teman-teman itu harus semakin lebih berhati-hati gitu. Selain kita melawan bahwa sebenarnya apa yang dilakukan itu sangat tidak bagus, tentunya kita juga harus semakin berhati-hati gitu. Karena ya itu dia tadi bahwa ancaman sekarang sudah ada di sekitar kita gitu, sudah Nah, mengelilingi kita. di pasal-pasal sendiri ada beberapa pasal karet yang siap menunggu kita Jebakan jurnalis. Batman. Iya, itu bisa Makan ditarik Batman. ke sana kemari untuk menjerat Betul, kita. ya. Tambah lagi undang-undang ITE yang kalau kita salah melangkah ya dijerat menggunakan itu. Pak Patar kan juga pernah merasakan ketika aparat di lapangan
itu ya seperti cerita Bung Roni tadi itu mengintimidasi wartawan lain untuk meliput. Ternyata itu karena miskomunikasi, karena ketidakpahaman. Ini terlepas dari kasus tadi yang banyak ini, kita ke kasus lain. Patar kan zaman beliau masih di Indosiar, yang disebut Patarudin itu adalah Patar on the spot. Iya. Tapi bukan on the spot Trans 7 ya? Bukan. Maksud saya on the spot itu paling cepat di lapangan. Wartawan TKP itu hanya satu di Sulawesi Tengah waktu itu adalah Patarudin, dan ternyata itu memang mengandung resiko, tetapi justru Pak Patar bisa memfilter resiko-resiko itu sehingga dia bisa bersahabat dengan jajaran bawah sampai jajaran top leader di kepolisian. Pak Patar bagi-bagi tips dulu. Kalau Kalau ada saya sih misalnya sebenarnya sederhana saja. kalau ada nenek punya apa bagi-bagi. Kita banyak komunikasi saja. Iya. Iya. Kita luas saja lah dengan orang. Saya kira. Karena walaupun mungkin yang di lapangan kita ketemu ya dia bertugas. Jadi kita harus paham juga bahwa dia bertugas. Iya, iya. Ketika ada sesuatu ya kita harus, saya kira, komunikasikan saja dengan mereka. Karena mereka kan menjalankan perintah, kita juga menjalankan Perintah. tugas. Sama. Jadi harus komunikasinya harus bagus. Iya, betul. Jadi saya pun sebenarnya kalau dalam hal meliput sering juga mendapat begitu. Tapi saya anggap saja itu sebagai Karena kalau kita yang jurnalis televisi pasti paham soal Patarudin gitu kan. Iya. Kita menyebutnya beliau dulu ini adalah Patar on the spot. 1x24 jam di tempat tiket tempatnya. saya kira ke depan ini sebenarnya semakin besar tantangan kita. Betul. Nah, menghadapi pilkada serentak. Betul. Nah ini Jauh lebih berat tantangannya sebenarnya. ini ada kaitan juga dengan itu soal wartawan perlu dibekali dengan uji kompetensi. Ya, uji kompetensi itu ternyata penting karena di hampir beberapa instansi di Sulawesi Tengah sekarang sudah mulai mengerti soal itu. Bisa jadi ini mungkin ada surat edaran dari pusat atau seperti apa. Ini juga meminimalisir profesi ini disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Setuju. Kalau Aji, apakah sudah berapa kali melakukan UKJ di beberapa tahun ini? Kalau Aji kita baru 2 kali ya. Kita baru 2 kali melakukan UKJ. Yang paling sering PWI ya. Paling sering PWI. PWI Kan paling Patar kan aktif. dia utama di PWI. PWI Sama paling saja. aktif PWI juga. dalam Ini bisa jadi karena AMSI, SMSI, IJTI, AJI sama PFI sudah menjadi konstituen dari Dewan Pers. Bisa jadi ke depan untuk melakukan uji kompetensi masing-masing. wartawan atau UKJ bisa melalui media-media organisasi-organisasi itu ya. Nah ini juga penting. Kenapa tadi saya menyebut soal uji kompetensi. Nah selain uji kompetensi, Dewan Pers kan sudah membekali media-media itu dengan pemimpin redaksi yang harus tidak pakai minimal ya, harus uji kompetensinya Utama. Benar. Nah, itu kenapa harus utama? Roni dulu, Ron. Ya kan memang aturan Dewan Pers seperti itu kan. Jadi kalau tidak utama tidak bisa jadi pimpinan redaksi. Apa karena memang kan sudah utama juga? Sudah. Apa karena memang waktu ikut uji kompetensi utama itu justru pengetahuan redaksi yang redaksional yang kita dapat saat uji kompetensi itu juga yang harus diterapkan di redaksi. Iya, saya kira kalau mengikuti aturan yang sudah ada, apa yang diujikan pada kelas utama itu sebenarnya itu sudah layak untuk seseorang bisa menduduki jabatan pimpinan redaksi. Ya lumayan mumet lah begitu. Maksudnya hari-hari kita kerja hal itu karena sudah diuji, ya gugup juga lah maksudnya. Betul. Oh begini ternyata. Sedangkan kita ujian itu kita anggap karena ini cuma kawan-kawan seprofesi, kita dari awalnya anggap biasa saja. Tapi begitu ujian, Ternyata bahkan kawan saya Dani ini dia uji kompetensi, dia lari dari uji kompetensi. Ceritakan itu kocok. Malu kan? Dia tinggalkan uji kompetensi karena katanya ini otaknya tidak sanggup. menjelang penghujung siaran malah tambah seru ini. Iya. Padat. Kita masih punya waktu sekitar 3 menit sebelum jam 6. Karena ini obrolan jelang maghrib, tentu kita hanya Berarti ini sampai dengan buka puasa. ini sebelum Oke,
masih punya waktu sekitar 2 menit. Kita kopi kami ini bercerita terus. Iya. Sudah Sambil. Oke, Sudah mau habis nih, malah mau Ya. nongkrong. Ya. Bung Patar ini kan di kalangan jurnalis sudah senior, gitu kan. Seberapa penting uji kompetensi kalau menurut Bung Patar? Ini kalau bicara pengalaman, ya apa dari sisi pengalaman, Patar sudah lebih berpengalaman misalnya dari saya, dari Balo, dari Roni. Dari sisi jam Jam terbang pekerjaan, bukan usia ini ya. Ya, kalau soal uji kompetensi sebenarnya itu kan dari sisi aturan. Jadi Ambil itu bagaimana kita juga sebagai warga negara yang taat dengan aturan yang ada di negara ini. Sebagai negara hukum kan, bukan aturan hukum. Jadi kita harus patuh juga dengan aturan itu. Karena itu untuk mengatur, untuk kebaikan kita juga. Jadi, kalaupun ada yang masih ogah-ogah mau ini setengah-setengah mau ikut uji kompetensi, saya pikir mungkin sudah bolehlah berpikiran. Karena memang belum ada sih jaminan juga bahwa setelah Anda uji kompetensi langsung gaji Anda naik 5 kali lipat. Ya, Itu belum ada jaminan. tapi minimal dengan uji kompetensi Ya. kita lebih paham profesi kita. Ya. Oke. Secara negara mengakui. Ya. Artinya tidak gampangan gitu. Ya, Kan orang sekarang kalau mau jadi wartawan sudah cetak kartu pers. Nah, jadi Jadi sementara dia tidak wartawan yang paham. bagaimana ini? Orang saja naik motor harus ada SIM. Harus ada SIM. Profesi kita ini masa tidak harus. Ya, usaha itu. sederhana sekali. Yang lebih Perumpamaan yang sangat sederhana. Yang lebih sederhana malah sekarang ini para buruh bangunan itu sekarang harus sudah disertifikasi. Ah, masa wartawan tidak? Masa kita kalah sama Kalau saya simpel saja sih sebenarnya. Kalau kita berbicara masalah UKJ, UKW, sertifikasi ataupun peningkatan kapasitas lainnya, ibaratnya begini loh. Kita ini adalah orang yang sedang mau berperang dan tidak punya lagi akses untuk mundur gitu. Ya. Ya, sebutlah bahwa kita menjadi jurnalis itu karena terjerumus misalnya, Iya. dan tidak ada lagi jalan untuk pulang gitu. kembali. Jadi Ya. satu-satunya cara yang dilakukan itu adalah mengasah senjata gitu. Maju. Mengasah senjata. Jadi kita harus maju, tapi kalau kita menganggap bahwa kita tidak bisa mundur dan dipaksa untuk terus Ya, maju, senjata kita harus siap diperbaiki. gitu. Nah, UKJ, UKW, peningkatan kapasitas itu adalah cara untuk menajamkan senjata kita. Saya pikir itu saja sih analoginya. Selain bahwa yang disampaikan Pak Pater tadi bahwa ini adalah aturan yang harus kita patuhi. Saya kira itu saya. Cocok. Ya. Kira semua masuk. Sekarang sudah jam 6. Kita sapa dulu tuh kawan-kawan para- kita yang sudah menyaksikan di Facebook. Ada para senior ini. Aduh, dinonton senior ini. Nah, nanti senior akan dihadirkan sini. Ada mantan ketua Ya, Haji. Bung Amran. Siap. Hormat. Kalau ada waktu bisa kita sambil ngopi. Bisa main-main, ngopi-ngopi. Siapkan Ngobrol agenda. santai. Terus Ada Udin. Ada Pak Udin Salim. Ayo, pemirsa itu. Pemirsa juga dulu. Ada Pak Udin Jose. Salim. Joshua. Oh, ada Joshua. Joshua Marondo. Nanti mau duduk di sini Palu. lagi. Wah. Oke. Salam hormat untuk semua. Ada kakanda saya juga saya lihat di situ yang dari Ampana menyaksikan, luar biasa. Terkenal saya di sana. Hanya orang Ampana. Oke, terima kasih banyak sudah menyaksikan. Ini memang namanya obrolan jelang maghrib. Ojek. Jadi kita selalu mengambil prime time di jam sebelum maghrib karena kita tahu teman-teman yang lagi kembali dari rekreasi, kembali dari bekerja dan sebagainya, ya jam begini pasti sudah mulai santai. Jadi kayaknya tadi ada menahan untuk belum tidak mandi dulu. Jangan dulu mandi. Karena menunggu ini. Ya. Terima Besok kasih, akan ada terima tema, kasih. akan ada tema yang lebih menarik lagi, tapi yang pasti teman-teman kita di studionya inipalu.com, ini Palu Podcast, dan nanti ketika dialog ini makin serius, tentu Kayaknya serius sekali kita dari Iya. tadi. Padahal harusnya santai gitu Harusnya kan. santai. Tapi nanti harus ada yang lebih serius, tapi itu di channelnya inipalu.com. asal jangan pergibahan aja gitu. Jangan gibah, dosa. Maunya santai tapi yang pembahasannya serius. Temanya serius, temanya berat. Ya, jadi Kalau harus serius. berbicara soal nasib jurnalis memang kita harus selalu serius. Setuju sama mereka. Itu nasib kita juga. Karena itu jurnalis itu kalau istilah teman saya Putra Yuspidar, jurnalis adalah hidup. Hidup. Satu badan berarti. Ampun, Putra. Oke, terima kasih Bung Dani dan Ibu Sugi dan sebagainya dan kawan-kawan Anil yang sudah menyiapkan Tahu isi, tahu isi, pisang molen, pisang molen, kopi,
ada Henley dari Beritamoros.com. Anil dan kawan-kawan lainnya yang sudah menyiapkan Segala sesuatu. di tempat ini. Kita akan bertemu di kesempatan berikutnya dengan tema-tema yang lebih santai. Tadi harusnya santai, cuma karena berbicara soal nasib jurnalis harus lebih serius. Terima kasih Pak Alo, Ketua Haji. Terima kasih Roni Sandi, Ketua Pewarta Foto Indonesia, dan Bung Patarudin. Saya Abdi Mari. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciraro.